Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa daftar perusahaan di Indonesia yang sudah bangkrut, ya, perusahaan besar yang sudah bangkrut, dan rata-rata alasan kebangkrutan dari perusahaan besar tersebut adalah karena gagal bayar atau tidak bisa membayar hutang ke bank. Oke? Nah, nanti akan saya korelasikan dengan perusahaan-perusahaan pinjol yang sudah bangkrut juga. Oke ya. Nah, kita kembali ke sini dulu. Yang pertama, perusahaan besar yang bangkrut itu ada JDID ya. Anda pasti tahu JDID ya. Anda pernah menginstalnya tapi tidak pernah pakai ya. Nah, JDID resmi menutup seluruh layanannya per 31 Maret 2023. Hal ini pertama kali diketahui dari laman resmi JDID. Saat itu, ketika membuka layanan e-commerce tersebut, terpampang pengumuman penting ini untuk diketahui pelanggan. Ini adalah keputusan strategis dari JD.com untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pengembangan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya. Nah, jadi JDID ini walaupun perusahaannya itu internasional tapi tetap saja bangkrut. Apalagi perusahaan yang modalnya itu didapatkan dari investor-investor yang Indonesia gitu kan, atau investor asing yang ada di sini gitu kan. Sangat besar sekali kemungkinannya untuk bangkrut. Oke. Nah, lanjut yang kedua ada perusahaan Wimcycle. Nah, Anda mungkin sudah tidak ingat lagi, tapi ketika saya menyebutkan Wimcycle, nah Anda baru deh ingat ya, Wimcycle adalah merek sepeda anak zaman 90-an ya. Baru lagi dari Wimcycle. Waktu kita itu masih bocah, umbelan, belum kenal pinjol dan belum ada pinjol di tahun itu ya. Nah, Wimcycle merupakan produk dari PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industry. Perusahaan ini didirikan oleh Hendra Wijaya pada tahun 1972. Kejayaan Wimcycle sebagai raja sepeda harus luntur saat PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industry terlilit hutang di awal tahun 2019. Pangsa pasar Wimcycle pun buyar seiring penjualan yang terus merosot. Nah, di tahun 2020, Pengadilan Niaga Surabaya, Jawa Timur menyatakan PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industry atau Wimcycle ini pailit dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU gitu ya. Jadi tidak hanya Anda saja yang galbay ya. Sepeda yang Anda impikan waktu Anda itu umur 6 tahun ya, di tahun 90-an ketika Anda masih nonton Joshua, masih nonton Tuyul dan Bakyul, masih nonton Om Jin gitu ya. Itu sekarang galbay ke bank ya dan tidak bisa membayar sampai tutup perusahaannya. Oke, apalagi pinjol. Nah, ya enak ya, apalagi pinjol. Sepeda yang legend saja bisa bangkrut. Aduh, ya saya gimana gitu hatinya ya, bilang bangkrut itu nggak sampai hati gitu, karena kan sepeda Wimcycle itu kan menemani kita gitu kan ya waktu kecil gitu ya. Pokoknya gagal bayar lah Wimcycle ini, apalagi pinjol gitu kan. Pinjol itu hanya ecek-ecek ya, pasti bangkrut, apalagi banyak yang galbay. Para pinjol itu masih bisa bertahan sampai sekarang karena disuntik dana terus-terusan oleh investor ya. Kalau investornya sudah mengetahui bahwa tidak ada keuntungan dari pinjol ini, maka cabut semua dan pasti akan bangkrut gitu. Oke. Nah, lanjut yang ketiga, Nyonya Menir ya. Nyonya Menir dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis 3 Agustus 2017. Oke. Nah, bisnis Nyonya Menir goyah diduga karena perselisihan internal keluarga penerus, beban utang serta kurangnya inovasi pada Nyonya Menir. Diketahui pada 8 Juni 2015 lalu, penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang. Pada perkara ini, pihak Hendrianto Bambang Santoso, salah satu kreditor asal Sukaharjo, menggugat pailit Nyonya Menir karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima 118 juta dari total utang Rp 7 miliar tersebut. Lagi-lagi tidak bisa bayar atau gagal bayar, ya galbay gitu kan ya. Jadi tidak hanya Anda saja yang galbay itu. Oke?
Nah, yang nomor 4 adalah PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Anda tahu teh Sariwangi yang baunya khas itu ya. Nah, itu bangkrut juga ya. Sariwangi dinyatakan pailit karena tidak bisa membayar cicilan kredit utang ke Bank ICBC Indonesia atau ICBC Indonesia. Diketahui total utang Sariwangi ke Bank ICBC tersebut mencapai 20 juta dolar. Anda bayangkan 20 juta dolar itu berapa? 1 juta dolarnya itu cukup membuat Anda kaya 1 turunan lah. 2 turunan lah mungkin kalau hemat gitu ya. Anda punya 1 juta dolar, itu Anda bisa kaya 2 turunan ya di Indonesia ini. Nah, PT Sariwangi punya hutang 20 juta US dollar. Ini galbay. Oke, jadi kalau Anda merasa Anda itu merana, sengsara, selalu sial karena gagal bayar, Anda lihat ini ya, Nyonya Menir, Wimcycle, Sariwangi yang memiliki karyawan ribuan, di mana karyawan tersebut mencari makan di situ, tapi perusahaan tersebut tutup karena gagal bayar. Anda bayangkan ribuan orang bisa kelaparan ya. Anda galbay malu, waduh, ya ini lebih parah ini, ya. Ini rezekinya ribuan orang ini ditutup karena galbay, gitu ya. Jadi kalau Anda galbay malu, itu belum ada apa-apanya, ya. Masih ada di atas Anda, ya. Jadi harus semangat galbay, jangan pernah kendor, ya. Jangan pernah apalagi terlintas untuk mengakhiri hidup, oke? Nah, di tahun ini ada beberapa pinjol yang bangkrut. Bisa kita lihat dari CNBC Indonesia pada tanggal 25 Maret, pinjol itu ada 102. Oke. Lalu pada Oktober ya di CNN, pinjol itu mengurang lagi 101. Oke. Nah, lalu di akhir tahun ini saya mengutip di sini ya di Financial Business. Judulnya update jadi 99. Oke, yang tadinya itu ada 102, lalu ke 101, sekarang ke 99 saja. Ya, makin sedikit. Itulah bukti bahwa pinjol itu tidak kuat-kuat banget sebenarnya ya. Jadi, Anda kalau mau galbaikan saja. Ya, nggak perlu pusing-pusing. Tuh, Bang, gimana Bang caranya biar nggak pusing galbay? Anda galbay, lalu jangan pusing. Gitu jawabannya. Ya, karena kalau teknik ini, teknik itu, teori ini, teori itu, kebanyakan. Udah tinggal galbay, Anda hapus semua aplikasi pinjol Anda, terima resikonya apapun yang terjadi, ya sudah tenang, oke? Lagian galbay pinjol itu tidak bisa dipidana, sudah beres loh, ya kan? Oke, ya. Nah, saya akan menyebutkan 99 pinjol tersebut. Ya, Anda silahkan dicoba lagi saja ya, pinjolnya barangkali cair gitu ya. Oke. Yang pertama Dana Mas, kedua Investri, Amarta, Dompet Kilat, Bus, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, Finmas, Klik ACC, Akselaran, Pinjaman Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Capital Fintech, Kredit Pro, Fintag, Rupiah Cepat, Krodo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Oppo Financial, Pinjam Modal, Awan Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, Isi Cash, Pinjamyo, Finplus, Uang Mi, Pinjam Duit, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredit, Dana Pala, Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, Trust IQ, lalu Klik Kami, Infoila, Senders, Dana Bagus, Uku, Kredito, ada Pundi, Lentera Dana Nusantara, Modal Nasional, Komunal, Restock, Tanifan, Ringan, Avante, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofan, iGrow, Danai, Dumi, Lahan Sikam, Kredivas, Doeku, Aktivaku, Danain, Indosaku, Jembatan Emas. Nah, Jembatan Emas ini sudah bangkrut, oke. Edufan, Gandeng Tangan, Bantu Saku, Dana Bijak, Ada Modal, Sama Kita, Kawan Cicil, Crowder, Klik Cair, Samir, Watas, Asetku, Vindaya. Oke, lalu pinjol syariahnya ada Kazwa ID, ada etis.co.id, lalu Amana, lalu Papi Tupi Syariah, Duha Syariah, Dana Syariah, dan Alami gitu ya. Daftar 99 pinjol yang masih bertahan tapi di ujung tanduk. Wes, gitu ya. Masih bertahan tapi di ujung tanduk gitu kan. Jadi jangan lagi ada alasan Anda itu takut galbay. Jangan pernah beranggapan bahwa perusahaan ini sangat besar sekali dan kita itu akan sengsara selamanya gitu karena perusahaan ini sangat besar. Ya, tidak seperti itu ya. Sudah saya buktikan bahwa
ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang sudah bangkrut. Bangkrutnya pun karena gagal bayar gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.